Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan, dan jangan lupa tetap semangat. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi, dan pada pagi hari ini renungan yang akan saya sampaikan, saya berikan judul Berani Memberitakan Injil. Diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan karunia-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, rahmat-Mu yang baru, dan penyertaan-Mu Tuhan yang baru. Dan kami juga bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh Tuhan siapkan untuk merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tuaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan visi yang telah Tuhan tetapkan, yaitu pergi untuk memberitakan Injil. Setiap orang percaya memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitaan Injil ini. Pemberitaan Injil bukan hanya menjadi tugasnya para pendeta ataupun guru-guru Injil, tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil.
Namun demikian saudara, kadangkala orang percaya masih banyak yang merasa belum ada keberanian untuk memberitakan Injil. Padahal jelas di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah sebuah amanat agung, sebuah perintah kepada setiap orang percaya. Ketika kita menghadapi rasa takut di dalam memberitakan Injil, dan memberitakan Injil ini ternyata ada banyak tantangannya. Dan tantangan itu biasanya timbul dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Banyak orang ketika ditanya untuk memberitakan Injil, dia masih mengatakan, saya masih sibuk, belum ada waktu untuk memberitakan Injil. Ada juga yang mengatakan bahwa saya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang firman Tuhan, sehingga saya belum berani menyampaikan Injil kepada orang lain. Ada juga yang merasa dirinya belum mampu untuk memberitakan Injil. Bahkan ada yang mengatakan itu tugas para gembala sidang, tugas para guru Injil. Nah, ini pendapat yang lebih parah lagi. Padahal kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu. Bapak Ibu Saudara, halangan yang dari dalam diri kita ini kadang-kadang menjadi batu sandungan kita melangkah untuk pergi memberitakan Injil. Jangankan pergi, melangkah pun belum mau. Ini yang menjadi kendala kita. Sementara banyak orang juga takut memberitakan Injil karena takut ditolak. Dan kita juga ada halangan yang dari luar kita. Seperti Rasul Paulus yang surat Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius yang kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-3 dan ke-4 itu mengatakan bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kondisi yang akan datang yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini saat ini sudah terjadi, saudara-saudara. Banyak orang yang sudah tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika diberitakan Injil, justru malah menolak kebenaran itu. Dia lebih memilih mencari guru-guru yang dapat memuaskan telinganya, memuaskan hatinya. Tidak mau menerima firman Tuhan yang kadangkala menyakitkan hati itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa kondisi yang akan datang semakin parah seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Bahkan di ayat 4 tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa banyak orang lebih mementingkan atau memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi sudah tidak mau mendengarkan lagi tentang kebenaran firman Tuhan.
Dia lebih membuka telinganya untuk dongeng-dongeng yang meninabobokan kehidupan mereka. Mungkin banyak dongeng-dongeng yang dimaksud di sini adalah cerita-cerita atau segala omong kosong yang disampaikan, yang tentu menyenangkan bagi orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, orang yang dikasihi ini, adalah menjadi kekuatan kita untuk melangkah dan pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Karena visi Allah jelas bahwa semua bangsa harus menjadi muridnya. Dan kita sebagai orang percaya menjadi alatnya untuk memberitakan Injil itu. Nah, saudara-saudara, mungkin kita akan coba merenungkan nasihat Rasul Paulus yang disampaikan untuk Timotius yang masih muda, yang disampaikan Timotius yang menjadi kesayangan Rasul Paulus ini. Yang pertama dikatakan di ayat yang kedua, beritakanlah firman. Siap, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ketika kita akan melakukan pemberitaan Injil, mari saudara-saudara, kita menyiapkan waktu. Dalam pemberitaan Injil tidak mengenal waktu yang hanya baik saja, tetapi kondisi yang tidak baik pun harus kita siap sedia untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan pada saat kita nyaman baru kita mau melakukan pemberitaan Injil. Bukan pada saat kita sedang senang, tetapi pada saat waktu-waktu tertentu yang tidak baik pun kita harus siap sedia untuk melangkah, pergi memberitakan Injil ini. Kemudian juga dikatakan dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, juga dikatakan bahwa nyatakanlah apa yang salah. Di sini kita perlu kejujuran. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil ini, yang salah katakan salah dan yang benar katakan benar. Ini adalah kejujuran. Itu adalah sikap seorang penginjil, harus jujur dalam menyampaikan kebenaran firman-Nya. Bahkan di ayat yang kedua juga dikatakan bahwa tegurlah kesalahan. Di sana dikatakan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Kadang-kala kita tidak melakukan atau tidak menegur orang yang bersalah karena ada rasa tidak enak, ewo pekewo dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa orang yang bersalah harus ditegur. Kalau kita tidak berani menegur, kita mungkin bisa melakukan nasihat berikutnya, yaitu nasihatilah. Nah, kemudian juga di sini dikatakan nasihatilah dengan segala kesabaran. Segala kesabaran. Jadi ketika kita tegur atau kita nasihati, tapi orang yang bersalah tidak mau, tidak menerima atau bahkan nolak, kita pun harus bersabar. Segala kesabaran berarti segala apa yang terjadi akibat penginjilan, kita harus tetap memiliki kesabaran itu. Bahkan kita tetap memberikan pengajaran-pengajaran kebenaran firman itu kepada orang. Kemudian juga dikatakanlah
kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Di sini nasihat Rasul Paulus agar Timotius menguasai diri dalam segala hal ketika menghadapi persoalan yang menghadang ketika kita melakukan penginjilan. Mungkin ditolak, mungkin kita mengalami aniaya, mungkin kita mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita harus tetap menguasai diri. Ketika ditolak, kita juga tidak boleh marah. Ketika orang tidak mau diinjili, kita juga tidak boleh marah. Jadi kita harus menguasai diri kita sedemikian rupa dalam segala hal yang akan terjadi ketika kita menginjili. Kita harus menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, nasihat Rasul Paulus ini mungkin akan menambah keberanian kita untuk melangkah mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Keberanian melakukan pemberitaan Injil. Dan yang terpenting saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah yang telah memerintahkan kita ini tidak membiarkan kita sendiri. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, "Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Tuhan berjanji untuk menyertai setiap orang yang pergi menyampaikan Injil Kristus, menyampaikan kabar baik, agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Dan ingat, di dalam ayat 18 dalam Matius 28 bahwa Tuhan mengatakan, "Kepadaku diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi." Itulah yang memerintah saudara dan saya. Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Karena Dia penguasa, karena Dia adalah orang yang berkuasa, orang yang menciptakan kita, memerintahkan kita untuk pergi agar semua bangsa menjadi muridnya. Maka kita juga diberikan jaminan bahwa Allah menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan hal ini. Dan mari kita melihat nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda dan orang yang akan menjadi penerus Rasul Paulus ini, agar kita diberikan kemampuan dan keberanian untuk melangkah memberitakan Injil Kristus. Kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kehidupan kita di dalam melangkah memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Namun kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan menghidupi kami. Dan firman-Mu ini akan terus memberikan kami kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kiranya kami, Tuhan, jadikan orang-orang yang taat akan perintah-Mu, khususnya untuk mengabarkan Injil. Beri kami keberanian, beri kami kekuatan, dan kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu kami rasakan dalam setiap aktivitas kami, khususnya dalam hal menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur.